Sudah saya hubungi barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu pada hari ini? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Baik. Selalu diberi kesehatan. Terima kasih pada kegiatan sesi materi pada hari ini. Sebelum dilanjut, terlebih dahulu kepada yang bertugas sebagai membawa doa, yang baca doa, kemudian speakernya, kami persilakan kepada Bu Yuni untuk memimpin doa dan Tuti speakernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sebelum pelatihan ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah disampaikan. Monggo Pak Toto bisa dilanjutkan untuk petugas berikutnya. Ya, Bu Tuti, monggo dilanjut. Saya sederhana saja ya Pak, speakersnya. Ya kita lihat sekarang kan ada ya sinetron yang viral itu. Apa? Ikatan Cinta. Ya. Saya tidak pernah nonton sinetron ini, Bu. Lagunya. Nah, apa itu lagunya yang apa itu? Yang ya lagunya Arano yang dinyanyikan oleh Gowinda ya. Armada apa Gowinda itu? Oh iya. Begini ya, ini hanya sederhana, tapi memang jauh ya. Kita jauh tapi dekat di hati ya. Semoga ya kita sama-sama menyanyikan. Kemudian sementara saya yang kasih contoh. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Engkau jauh di mata, tapi dekat di hati. Aku merindukanmu. Oke? Bentar, Bu. Aduh. Oh iya, saya ini masih cari liriknya. Maaf kalau saya. Ketemu ya? Aku Pak Toto jelas betul aku deg-degan nih. Enggak, Bu Sus. Ayo nyanyi bareng ini. Nyanyi bareng. Apa ini? Nyanyi bareng apa? Dimulai dari awal pokok. Jangan sudah mulai jauh. Mulai Jawi. Oke. Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Engkau jauh di mata, tapi dekat di hati. Aku merindukanmu. Oke, terima kasih Bu Tuti. Tidak tahu betul sinetron itu. Saya sering. Terima kasih pada Ibu Yuni Susiami. Baiklah, kita fokus pada materi kali ini, program sekolah penggerak yang saya sampaikan, yaitu nama saya Toto Haryanto, akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran pada pembahasan kali ini dibagi dua. Yang pertama, format perumusan capaian pembelajaran yang diikuti untuk penulisan, integrasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap, fase dalam perumusan pembelajaran capaian, ya. Kemudian perkembangan untuk PAUD, kemudian yang ketiga komponen capaian pembelajaran.
bentuk penulisan, tapi pelajaran tulis dalam bentuk paragraf berkaitan antara pengetahuan, pendidikan, dan kompetensi. Ya, dapat terlihat jelas itu sebagai satu kesatuan, dapat menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Fungsi dari perumusan capaian pembelajaran ini ialah untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran dan untuk lebih menguatkan kompetensi serta tahapan perkembangan peserta didik secara tidak langsung. Hal tersebut dapat memudahkan guru untuk mengajar pada level yang seharusnya atau yang disebut dengan teaching at the right level atau pada level nanti. Kemudian yang berikutnya ya tentang pembelajaran yaitu integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan dalam penjabaran kemampuan yang diharapkan. Capaian pembelajaran ini akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan anak dalam melakukan hal. Pengintegrasian dapat disesuaikan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil Pancasila yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, profil Pancasila itu ya meliputi B4KM, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan akhlak mulia, gotong royong, berpikiran kritis, kebenekaan global, kemudian kayaknya itu gotong royong dan mandiri ya. Kemudian fase dalam capaian pembelajaran untuk fase-fase ya yang dinyatakan dengan tercapai untuk rentang waktu yang lebih panjang. Istilah fase dilakukan untuk membedakan dengan kelas yang lainnya. Karena di suatu kelas yang sama dapat belajar di fase yang berbeda. Jadi fase-fase itu nantinya akan dijabarkan dalam slide berikutnya. Nah, berikut ini merupakan fase pendidikan SD, fase A 1 sampai 2, kelas 2, fase B kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 3 sampai kelas 6, SMA, fase D kelas 1 atau kelas 3 atau sekarang dinaikkan jadi kelas 7 sampai 9, kemudian SMA, fase E kelas 10, kemudian kelas F kelas 11 dan 12. Inilah fase-fase yang nantinya merupakan suatu yang sangat penting untuk sebagai membentuk capaian pembelajaran. Capaian perkembangan untuk PAUD ya, capaian perkembangan untuk PAUD ya itu jelas berbeda ya, dengan yang dicapai oleh SD ya. Jadi ada perbedaan di situ ya, khusus untuk PAUD diistilahkan capaian pembelajaran dimaknai sebagai capaian perkembangan. Ya. Mengingat PAUD berbasis pada 6 aspek perkembangan kognitif, sosial, fisik dan motorik serta seni. Sedangkan pelajaran di PAUD tidak menggunakan mata pelajaran tetapi muatan pembelajaran yang di dalamnya mengintegrasikan ke 6 aspek perkembangan. Sedangkan di SD pembelajarannya mengacu pada mata pelajaran meskipun disajikan secara tematik ya. Kemudian lingkungan capaian di PAUD mencakup 3 elemen ya. Stimulasi yang saling berintegrasi. 3 elemen tersebut merupakan penggabungan 5 aspek ya, perkembangan anak seperti nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, kemudian sosial, emosi dan bahasa, dan bidang-bidang lain itu optimalisasi
tumbuh kembang anak sampai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dan aspek Indonesia. Nah ini ya pembahasan yang terakhir yaitu komponen capaian pembelajaran ya. Jadi dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen. Di antaranya adalah rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, seperti itu ya. Kemudian rasional mata pelajaran, memuat alasan penting dari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajaran kita. Contohnya untuk SLB, rasional mata pelajaran juga dikaitkan dengan terkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mata pelajaran, kemampuan, ya, kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah pelajari mata pelajaran tersebut. Karakteristik ya, mata pelajaran disebutkan umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Nah ini capaian pembelajaran tiga fase ya, mencapai pengetahuan, keterampilan serta kompetensi umum. Nah itu menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Pembagian fase itu sebagai berikut. Fase A kelas 1 sampai kelas 2, kemudian fase A usianya mentalnya di bawah 7 tahun, ya. Kemudian fase B kelas 1 3 kali 4 usianya kurang lebih 8 tahun, ya. Kemudian fase D kelas 5 sampai 6, fase D SMP kelas 7 sampai 9, fase E SMA kelas 10, fase F SMA kelas 11 dan 12. Jadi usianya itu berbeda-beda sesuai dengan fase. Nah, terima kasih ya. Jadi penjelasan yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan ya tentang capaian pembelajaran ya, dari awal sampai akhir ya. Mungkin ada ibu-ibu yang yang mau bertanya, bisa beri masukan atau yang lainnya, silakan. Oh iya, Bu Susiami, red hand-nya. Silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemaparan Bapak tadi, Bapak menjelaskan tentang fase-fase yang ada di sekolah penggerak. Karena sekolah kita mulai tahun ajaran baru 2021-2022 sudah memasuki sekolah penggerak, dan penjelasan Bapak tadi menyebutkan salah satu akan ada fase-fase nggih Bapak. Fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang saya tanyakan, apa siswa kelas 1 dan kelas 2 ini jadi satu kelas, Bapak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Susiami. Ya, sangat menginspirasi saya. Ya. Jadi fase A kelas 1, kelas 2 yang dimaksud adalah nanti pada capaian pembelajaran ya, karena kurikulum kita, kurikulum penggerak ya. Yang pertama itu ada kelas bawah yang dipakai nantinya awal kelas 1 dan yang kelas tinggi itu kelas 4. Jadi antara kelas 1 dan kelas 2 itu bukan jadi satu kelas, ya. Tetap kelas 2, tapi nantinya ada kesepakatan nanti ya antara guru-gurunya dalam menyusun kurikulum ya, di mana selanjutnya kelas 2 itu akan mengikuti dari kurikulum dari yang kelas 1. Sehingga nantinya kalau kelas 1 ini naik ke kelas 2, maka otomatis kegiatan ini akan secara kontinu berlangsung. Jadi tidak ada putusnya. Meskipun nanti di sekolah kita nanti akan menggunakan 2 kurikulum. Kurikulum K13 ya, dan kemudian kurikulum yang Sekolah penggerak. Sekolah penggerak seperti itu. Jadi ada kesepakatan nanti. Ya, bukan istilahnya jadikan satu kelas, bukan. Tetap pembelajarannya tetap di fasenya itu. Mungkin
Mungkin ada yang lainnya bisa memberi tanggapan atau masukan. Silakan. Terima kasih Bapak jawabannya tadi. Ada yang lainnya, monggo? Yang lainnya? Saya sudah jelas, Pak Toto. Oh, sudah jelas semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada saat ini bisa diterima semua. Kalau memang kurang jelas, kita tanya di nomor HP grup ya, bisa langsung ya, secara langsung ya. Setelah nanti kita sharing itu. Baiklah, ya, kemudian ya pada komunikasikan ya, implementasikan di satuan lembaga masing-masing. Jadi harapan itu belum ditutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang doa oleh marilah acara ini kita tutup dengan harapan besok kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya pamit dulu. Akan datang ya, dari kesehatan. Protokol kesehatan harus ditamakan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.